Saya kembali mengingatkan teman-teman yang punya pertanyaan, silakan menggunakan kolom komentar. Nanti tim kami akan memilih dan saya akan membacakan pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Mas Asrul dan Pak Menteri. Di tangan saya sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang dari tadi sudah masuk. Pertama-tama saya mungkin akan ke Pak Menteri nih, Pak. Pak Menteri, ada pertanyaan, Pak, dari Metodis Binjai, Pak Menteri. Dari Devon Joneri Burhan, pertanyaannya kepada Pak Menteri adalah, menurut Kemenpora, apa pengaruh DBL terhadap basket di Indonesia, Pak? Oke, ya terima kasih pertanyaan dari Binjai. Pengaruhnya pasti sangat besar, ya. Pengaruhnya pasti sangat besar karena apa? Kami juga di Kemenpora ini sekarang sedang memfinalkan grand design tentang olahraga untuk semua cabang olahraga. Kita sadar bahwa olahraga kita tidak akan menuju satu prestasi yang baik kalau pembinaan usia dini, usia mudanya tidak kita lakukan. Nah, kami berterima kasih, tentu pemerintah berterima kasih kepada Mas Asrul dan teman-teman di DBL yang telah menginisiasi dan bahkan sekarang sudah usia yang 17 tahun, luar biasa. Ini sumbangsinya terhadap pembinaan atlet-atlet atau pebasket muda. Cuma memang harus ini menjadi sinkron. Jangan sampai ada yang dibina oleh DBL, kemudian dia begitu masuk di tim ke senior, di usia senior, itu malah dia tidak digunakan. Kecuali kalau memang kemampuan, skill-nya nggak ada dan lain sebagainya, saya setuju itu. Tetapi kalau baik, gitu ya, melalui pembinaan DBL ini, maka tidak ada salahnya kepada Perbasi, mudah-mudahan ada Perbasi, Pak Denny, ikut nggak ini Mas Asrul di sini? Ada perwakilan dari Perbasi Pusat, ada Pak beberapa. Oh ya udah, oke. Ini jadi kebetulan DBL juga ikut ke pengurusan Pak, mohon maaf. Ya, jadi terutama pada saat penentuan tim-tim untuk senior itu kan masih ya bercampur-campur lah, tidak seobjektif mungkin. Nah, kalau pembinaan DBL seperti sekarang ini, saya berharap ini menjadi sources dari pemain-pemain yang akan muncul di tim nasional. Kan pembinaan usia muda di seluruh cabang olahraga itu kan ditujukan supaya ada talenta-talenta yang kelihatan kemudian secara berjenjang dia bisa dibina dan ujungnya adalah terbentuknya tim nasional. Kan ujungnya itu. Ujung dari semua pembinaan, bukan hanya basket, bola, voli, dan berbagai macam cabang olahraga, ujungnya adalah kita harus punya tim nasional yang kuat. Nah, untuk basket, 2023 kita akan menjadi tuan rumah ya kejuaraan basket dunia. Nah, kalau sampai tim kita tidak lolos dalam kualifikasi, yang saya dengar sih kita hanya bisa menjadi tuan rumah saja. Kan sayang. Ini memang berbeda Mas Asrul dengan Piala Dunia U20, karena kita menjadi tuan rumah, maka kita ada tiket gratis menjadi peserta di antara 24 negara itu. Nah, basket ini agak berbeda ya, harus ikut kualifikasi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak kita bertemu dengan tim negara Filipina. Itu jauh. Memang ya kita harus akui itu. Nah, maksud saya kehadiran DBL ini harus dimanfaatkan untuk pembinaan berjenjang cabang olahraga bola basket. Sebab kalau tidak, ini DBL dia sudah menghasilkan banyak talenta, kemudian begitu muncul ke tingkat mulai elit, mulai senior, tidak diambil, maka itu membuat orang jadi frustrasi. Buat apa juga kita berprestasi di tingkat SMA,
atau perguruan tinggi, toh juga untuk masuk di tim nasional itu tidak mudah. Nah, saya kira ini kepada teman-teman Perbasi, seobjektif mungkin, dan saya sudah katakan kepada semua pimpinan cabur, khususnya untuk rekrutmen pada tim-tim nasional, apalagi pada saat kita harus memberikan bantuan pembiayaan dari negara, kita persyaratkan betul dengan target dan fairness atau objektivitas dari rekrutmen untuk menjadi tim nasional. Jadi itu Mbak Sani, DBL saya kira satu harapan buat kita untuk menyuplai pemain-pemain untuk jadi tulang punggung tim nasional kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Termasuk kehadiran Pak Menteri sore ini Pak, sebenarnya memberikan semangat buat basket Indonesia, memberikan kita pandangan-pandangan khusus di situasi terkini. Pak Menteri, satu pertanyaan lagi Pak dari Palembang, SMA Muhammadiyah 1 Palembang, namanya Adrian. Pertanyaannya adalah, bagaimana evaluasi penerapan normal baru olahraga saat ini? Sejauh mana normal baru olahraga berjalan, Pak? Tadi sempat dijelaskan Pak Menteri juga. Apakah ada kendala, hambatan, dan mungkin dampak positif yang sudah dirasakan, Pak Menteri? Ya, dari 3 kategori yang saya sampaikan, kategori latihan, kategori kompetisi, pertandingan atau turnamen, kemudian kategori olahraga masyarakat, yang agak susah buat kita ini adalah olahraga masyarakat. Misalnya di Jakarta, begitu Car Free Day sudah dibuka, itu susahnya mengatur orang harus menjaga jarak, harus pakai masker, itu agak sulit. Begitu Gelora Bung Karno sudah mulai, kan dibuka duluan itu sebelum Car Free Day, itu sudah dihimbau untuk tetap pakai masker, jangan bergerombol, jangan berkumpul, jaga jarak. Ini sulit. Maka saya bicara waktu itu dengan Formi, kebetulan olahraga masyarakat ini kan dinaungi oleh Formi ya. Ketua umumnya Pak Hayono Isman, saya bilang, Pak Hayono, ini kita membuat protokol umum, tetapi protokol secara khusus tolong dijaga betul. Tetapi kalau sudah bicara olahraga masyarakat itu susah. Olahraga latihan itu masih seperti yang saya beri contoh tadi kan, ada 3 pelatnas yang jalan, tapi dikontrol betul, baik untuk bulu tangkis, untuk menembak, maupun untuk angkat besi, itu terkontrol dan sudah berjalan 3 bulan aman-aman saja. Nah, saya sampaikan bahwa ada 1 saja yang kena, saya akan stop pelatnasnya, saya akan stop latihannya. Tapi alhamdulillah itu diikuti dengan disiplin. Bagi yang olahraga-olahraga prestasi, pasti mereka sangat menjaga betul karena disitulah hidupnya, disitulah gantungan kehidupannya sehingga dia menjaga betul. Nah, untuk kompetisi kan sampai hari ini kan belum ada ya yang jalan. Nah, yang terus terang kalau ditanya yang susah ngaturnya yang mana? Ya olahraga masyarakat itu susah sekali. Sudah dihimbau, sudah diberitahu pakai masker, jaga jarak, tetap saja maskernya ada, mungkin dikantongin atau cuma dikalungkan begini seperti ini. Ini saya tidak pakai karena suara saya tidak akan keluar kalau begini. Ya, saya harus memberi contoh ya. Jadi itu kemudian ya berjalan seperti biasa, seperti tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang membuat pandemi kita akan lama kalau kita tidak disiplin. Kalau masyarakat kita disiplin, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, berolahraga, insya Allah cepat. Nah, saya nggak mau bilang bahwa Surabaya itu nggak disiplin, Mas Asrul ya. Tapi faktanya tinggi terus. Nah, tadi teman dari dari Bajawa sampaikan tadi mereka hijau aman-aman karena kebanyakan petani, anak petani ternyata lebih sehat daripada kita yang tinggal di perkotaan ya. Ternyata lebih sehat anak petani daripada yang tinggal di perkotaan. Tapi oke lah, dimanapun kita, sepanjang kedisiplinan itu disiplin diri, kita lakukan dengan benar, mudah-mudahan kita bisa segera
turun ya, kurvanya segera melandai, bahkan turun. Dan ini memang harus menjadi kebiasaan. Itulah yang namanya normal baru. Dulu kita nggak pernah pakai masker kemana-mana, sekarang harus pakai masker. Dulu kita nongkrong di mana saja, tidak ada masalah. Ya, Mas Asrul akhirnya tergugah juga harus menggantungkan maskernya. Standby, Pak, standby. Iya. Gitu. Ya, jadi maksud saya kebiasaan-kebiasaan ini akan mempercepat kita. Berkali-kali saya beri contoh dulu ya, dan ini akan jadi kebiasaan, akan jadi habit kita. Dulu itu sebelum ada kejadian bom di mana-mana, kan kita masuk ke airport, ke bandara itu hanya menunjukkan tiket saja, tidak ada suruh buka ikat pinggang, jam tangan dan sebagainya. Begitu ada kejadiannya, semua sekarang dimasuk di X-ray dan semua yang logam itu ditaruh di X-ray itu. Nah, sekarang begitu sudah tidak ada kejadian-kejadian, tetap itu kita lakukan. Ke bandara tetap ikat pinggang, jam tangan. Nah, saya membayangkan kehidupan kita nanti akan seperti itu. Walaupun sudah tidak ada, tetapi tetap kebiasaan-kebiasaan itu akan kita jaga terus. Makanya kalau ini menjadi habit, nah inilah yang namanya normal baru. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri untuk jawaban-jawabannya. Pak Menteri, saya minta izin untuk ke Mas Azrul, Pak. Silakan. Diizinkan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari SMA Sinlui 1 Surabaya, Bapak Novan Ali. Mas Azrul, langkah apa yang akan dilakukan di DBL Indonesia untuk tetap dapat mewujudkan mimpi anak basket di seluruh Indonesia di tengah pandemi virus corona ini? Mengingat basket termasuk kategori level 9 dari skala 1 sampai 10 tingkat penularannya. Padahal event DBL competition ini paling banyak ditunggu-tunggu oleh anak basket di seluruh Indonesia. Ini pertanyaan yang belum ada jawabannya sebenarnya. Tadi Pak Menteri sudah menjabarkan panjang tentang bagaimana menjaga kesehatan dan lain-lain, tapi memang tadi seperti saya bilang bahwa kita tetap bagi yang ingin latihan tetap utamakan kesehatan dan keselamatan, itu pasti nomor satu. Tadi Pak Menteri sudah mengingatkan bahwa semakin kita disiplin, semakin cepat ini semua berlalu, dan diskusi-diskusi ini kita bisa segera akhiri dan kita langsung ketemu di lapangan gitu. Jadi untuk sementara ya memang, apalagi ini dari Surabaya ya pertanyaannya, kita satu kota ini, jadi memang di sini agak sensitif Pak Menteri di sini sekarang. Jadi kita memang harus benar-benar, khusus Surabaya mungkin tingkat kehati-hatiannya mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Saya jadi pengen pindah ke Bajawa ini Pak, bisa lari-lari main basket seperti itu. Jadi ya tadi DBL juga sudah melakukan program-program dari Kemenpora, juga ada program-program online yang media sosial dan lain-lain yang untuk menjaga kebugaran masing-masing. Yang penting kan diri sendirinya sehat dulu, bugar dulu. Memang konsekuensinya mungkin belum bisa latihan bersama, khusus yang di Surabaya mungkin seperti itu. Tapi yang penting kita terus menjaga diri. Kalau kita semakin disiplin, saya selalu bilang tidak ada jawaban yang lebih konkret ya Pak Menteri ya. Kan pokoknya kalau kita disiplin, kita selalu menjaga, ini semua akan lebih cepat karena memang jalan jawabannya ada pada diri kita masing-masing seperti itu. Tapi yang jelas DBL sendiri selalu punya plan A, plan B, plan C. Gedung-gedung basketnya semua juga nunggu DBL. Jadi karena pemakai terbesar basket, gedung basket di Indonesia adalah DBL, jadi semuanya menunggu kita sekarang. Jadi ya kita berharap situasi ini segera minimal sudah ditemukan protokol-protokol atau solusi-solusi khusus supaya aktivitas-aktivitas new normal itu bisa berlangsung, kira-kira kayak gitu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Menteri, begitu kita punya jadwal, program, dan protokol dan lain-lain, tentu kita akan konsultasikan dengan Kemenpora, juga dengan Kementerian Pendidikan, tentunya dengan gugus tugas, dan nanti dan mungkin kita dalam waktu dekat juga mungkin akan langsung konsultasi lebih intens juga, supaya nanti klub-klub atau sekolah-sekolah yang butuh panduan-panduan khusus kita bisa segera berikan panduan-panduannya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf apabila belum bisa lebih konkret menjawab, karena
kita sendiri juga melihat kalendernya bergerak terus. Ya, terima kasih Mas Asrul. Mas, pertanyaan kedua Mas dari media, dari Suara Surabaya, Mbak Indri Novitasari. Pertanyaannya, apakah ada rencana untuk menggelar pertandingan e-sport? Karena sekarang banyak kompetisi e-sport seperti NBA 2K20. Ya, kalau kita lihat tren di dunia memang banyak olahraga-olahraga yang pindah ke e-sport, misalnya Formula One, sambil menunggu balapan kemarin ada e-sportnya, pembalap-pembalap benerannya balapan, balap sepeda, ada virtual Tour de France sedang berlangsung sekarang, jadi pembalap-pembalap Tour de France itu balapan di rumah masing-masing, pakai online. Tapi basket ini kan beda ya, maksudnya kalau balap mobil dan balap sepeda itu masih ada kemiripan olahraganya, kira-kira kayak gitu, tapi di basket kan tidak bisa menggantikan syuting dengan menekan tombol, kira-kira kayak gitu. Jadi kita memang ada, kita pernah melakukan program-program, bahkan kalau Anda datang ke pertandingan DBL, kita biasanya ada station e-sport di situ juga untuk pengunjung, anak-anak untuk ikut mengisi waktu dan bermain, tapi kita pasti ada program kayak gitu, tapi agak beda ya dengan kompetisi basket yang sesungguhnya. Yang kita lakukan paling ya game-game yang sifatnya virtual, jadi misalnya ada skill contest yang sifatnya virtual, jadi pemain di tempat masing-masing adu kecepatan, adu skill, diadu dengan peserta lain di tempat lain, seperti itu juga kita lakukan. Jadi sebenarnya seperti pesan Pak Menteri tadi, harus kreatif bagaimana caranya supaya bisa tetap aktif. Dan kita juga kebetulan DBL ini punya DBL Academy di Jogja dan Surabaya sebenarnya, dan itu kita melakukan kelas-kelas virtual. Jadi bahkan kita punya kelas virtual online untuk semua sebenarnya, bagi yang bisa mengikuti silakan ke akun-akun media sosial DBL Indonesia, nanti dapat informasi di sana. Jadi ya yang bisa kita lakukan sejauh ini seperti itu, sambil menunggu situasi benar-benar bisa memungkinkan. Baik, Mas Asrul, makasih jawabannya. Saya mau izin ke Pak Menteri lagi, Mas Asrul. Ya. Pak Menteri, ada pertanyaan Pak dari media, dari Tribun Network Bogor, Wahyu Septiana. Langkah atau cara seperti apa yang akan dilakukan Menpora untuk membantu memajukan olahraga basket, khususnya dukungan kepada DBL? Silakan Pak Menteri. Ya, pastilah kami, ya, pemerintah, khususnya Kemenpora, memberikan dukungan yang penuh. Apalagi saya dengan Mas Asrul kan berteman. Masa sih saya tidak mendukung teman? Salah itu. Ya, kita akan memfasilitasi apa yang memungkinkan untuk kita lakukan ya, untuk memfasilitasi supaya DBL ini bisa tetap jalan, apa yang diperlukan dari kami, ya. Tapi tanpa keterlibatan pemerintah secara penuh saja sudah jalan luar biasa, Mas Asrul. Sudah jalan. Kami terbuka saja apa yang diharapkan dari pihak pemerintah, dari Kemenpora, kami akan lakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan yang memungkinkan kami untuk bantu. Sebab namanya kementerian tentu ada aturan-aturannya, apalagi ini kita dipandu oleh aturan birokrasi yang ada dan administrasi yang ada. Jadi apa saja yang diminta untuk kami harus ikut bersama-sama, kami pasti akan lakukan itu. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, DBL ini adalah mempersiapkan talenta-talenta yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi tulang punggung tim nasional. Pasti pemerintah tidak akan membiarkan DBL kerja sendirian. Kalau minta bantuan pasti kita bantu. Tapi kalau sudah bisa jalan sendiri, ya, karena Mas Asrul ini sangat pantang dia minta bantuan. Itu yang saya kenal dari yang namanya Asrul Ananda. Jadi udah jalan aja, kita support. Kita akan dukung apapun langkah yang akan dilakukan oleh Mas Asrul. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri, pertanyaan terakhir untuk Pak Menteri.
karena kita punya keterbatasan waktu. Dari SMA 35 Jakarta, Pak, Ikhwan Yusrin Sahabi. Menurut saya, fasilitas lapangan basket di Indonesia belum terlalu merata. Lapangan bola basket sepertinya belum sebanyak atau sepopuler lapangan sepak bola misalnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap talenta-talenta muda yang ingin mengasah kemampuannya. Apa tanggapan pemerintah khususnya Kemenpora melihat hal ini, Pak? Terima kasih. Ya, ditanya gimana tanggapannya tentu prihatin. Nah, apa yang kami lakukan ya melalui keterbatasan Kemenpora kami mensupport ya. Tetapi kalau harus bangun satu hall basket yang bagus begitu tentu kami tidak mampu. Itu adalah pemerintah daerah. Tetapi ada beberapa yang kami sudah lakukan untuk yang outdoor. Untuk misalnya seperti kondisi di Jawa itu mungkin masih tetap perlu lapangan-lapangan basket yang outdoor ya. Artinya belum, karena katanya cuma satu, yang satu itu saya nggak tahu indoor atau outdoor. Dan kalau itu kita koordinasikan dengan dinas terkait ya, dinas terkait di mana memang benar-benar itu menjadi kebutuhan dari daerah itu. Ada program di tempat kami, tetapi karena COVID ini kemudian itu dihapus ya, semua konsentrasikan untuk membiayai penanganan COVID. Nah, kalau untuk yang outdoor dan itu sesuai dengan plafon yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kita koordinasikan dengan dinas terkait, maka kita pasti akan lakukan itu. Ini kan seperti Bajawa. Bajawa ini potensi luar biasa, tetapi sarananya kurang. Kan gitu ya. Nah, mungkin kemampuan pemerintah Kabupaten Ngadanya juga belum terlalu kuat untuk itu. Nah, kami akan bisa pelajari itu, kami lihat, tetapi bukan untuk membangun satu hall basket yang seperti yang punyanya Pak Mas Asrul gitu, bukan. Ya yang biasa, yang lapangan-lapangan sekolah gitu, yang outdoor maksud saya. Karena itu juga sudah bisa berguna buat daerah-daerah yang jauh dari ibu kota dan fasilitasnya sangat kurang. Jadi itu yang usaha-usaha kami untuk membuat pemerataan, tetapi terus terang kita tidak bisa menjangkau keseluruhannya dan memang itu menjadi minat ya. Seperti NTT, saya benar tahu bahwa memang basket ini bukan olahraga favorit di sana. Di sana sepak bola, tinju, dan yang lain-lain. Tetapi luar biasa teman-teman dari Ngada ya, dari Bajawa yang mendorong ini menjadi satu olahraga yang diminati oleh anak-anak muda ya. Terus terang basket ini kan segmentasinya agak berbeda dengan olahraga yang lainnya. Nah, kalau teman-teman di NTT mendorong itu, nah kita tinggal komunikasi, ya kita akan coba bantu, ya kita akan coba bantu. Tapi itu yang saya sampaikan tadi, jangan membayangkan kita bisa membangunkan satu hall basket yang ini, tetapi kalau yang outdoor, asal tanahnya ada dan tidak bermasalah ya karena kami pernah sudah untuk lapangan olahraga, tetapi ternyata begitu kita sudah memulai tanahnya bermasalah. Nah, kami tidak mau. Sebab itu bisa jadi temuan BPK ke saya, ke Kemenpora. Nah, kami sangat hati-hati betul itu. Jadi kalau ditanya apa, ya saya mau seluruh kota, seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa setiap kecamatan ya, minimal itu sudah punya lapangan basket ya. Kalau desa mungkin belum bisa kita terjangkau dan memang minatnya. Mungkin di ibu kota kecamatan kita dorong itu, tetapi sekali lagi adalah yang outdoor. Karena itu kemampuan kita masih di situ. Itu Mbak Sani. Baik Pak Menteri. Pak Menteri, tadi adalah pertanyaan terakhir.
kita sangat memahami Pak Menteri jadwalnya sangat padat. Oleh karena itu terima kasih Pak Menteri kita diberikan waktunya di dalam diskusi ini. Ditunggu Pak di lapangan basket di BL, ketemu ikut sama Mas Asrul mungkin touring Pak dari kota ke kota, ketemu sama teman-teman. Pasti saya respon. Iya Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, sampai ketemu lagi di... Oke Mas Sani, dan kepada teman-teman semua ya tetap semangat. Hanya dengan disiplin pandemi ini bisa kita atasi. Baik, teman-teman, itu tadi diskusi dengan Menpora. Mas Asrul jangan kemana-mana dulu, Mas, karena banyak pertanyaan titipan yang harus ditanyakan, katanya, Mas. Dari SMA Negeri 2 Merauke, Mas Asrul. Waduh. Ada pertanyaan, Mas, bagaimana tanggapan DBL tentang raksasa-raksasa yang bermunculan dari Kabupaten Merauke? Seperti Kakak Henry, Cornelis Lakai, Armando, Anthony, dan Filemon, Basik-Basik. Dari Juan Pongliku, SMA 2 Merauke. Ya, ini, sayang Pak Menteri sudah tidak ikut. Waktu bertemu Pak Menteri sebelum pandemi ini, yang saya tunjukkan itu foto, kan waktu itu Pak Menteri, kita diskusi soal basket, soal olahraga secara umum. Kemudian Pak Menteri nanya, kan ini mau ada Piala Dunia Basket di Indonesia, tapi timnas kita bagaimana? Emang sesusah itukah mencari pemain-pemain tinggi di Indonesia? Yang saya tunjukkan waktu itu adalah foto anak-anak Merauke ke Pak Menteri. Jadi Pak Menteri sudah tahu Armando, Anthony, dan lain-lain itu sudah tahu. Dan waktu itu diskusi memang pada dasarnya adalah bagaimana memberi kesempatan sebanyak mungkin. Jadi kayak DBL ini bisa jadi kayak menebar jala. Jadi nanti siapa tahu kita dapat raksasa-raksasa ini semakin banyak, tinggal bagaimana kemudian dari DBL mendapatkan tempat supaya mendapatkan training yang ideal supaya dia bisa terus naik kelas. Karena DBL sebesar apapun DBL, kita ini hanya panggung dan jala. Pembinaan selanjutnya harus ada level-level berikutnya. Jadi ya kita sih seneng banget gitu, maksudnya setiap tahun sekarang semakin mudah menemukan raksasa-raksasa ini. Dan memang kebetulan Merauke luar biasa, selalu ada yang dari Merauke, tapi tim DBL Indonesia All Star yang barusan pulang dari Amerika sebelum pandemi itu salah satu tim tertinggi yang pernah kita punya. Sebelumnya malah tahun 2010 mungkin yang setinggi itu. Dan semakin sering kita punya tim seperti itu, nanti ujung piramidnya pasti akan lebih baik. Jadi saya termasuk bilang ke teman-teman DBL juga, teman-teman di PT DBL, bahwa kalau ke depan ini kita harus punya program di Merauke ini, karena, dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri juga, Pak Menteri juga antusias, wah hebat ya, dari Merauke ada begitu banyak pemain-pemain tinggi katanya. Jadi sulit dibilang ya, karena memang itu sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah menyangka selama sekian tahun selalu memproduksi. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak basket yang ada di Merauke, karena mereka yang rajin mencari bakat-bakat ini, dan itu nanti ujungnya adalah untuk Indonesia. DBL ini hanya jalan lewatnya saja. Nanti ujungnya adalah untuk Indonesia. Ya, thank you Mas. Pertanyaan terakhir Mas, ya, dari Rocky Padilla. Sekarang ini ada gap untuk kompetisi antara SMA dan profesional. Wah. Saya merasa kompetisi untuk kelas mahasiswa kurang maksimal karena pertandingannya sangat minim, apalagi di luar Pulau Jawa. Apakah DBL akan ada plan untuk mungkin membuat liga di level kampus ke depannya? Wah, ini pertanyaan apa ini, Rogi? Yang jelas sih, kita sejauh ini sudah konsisten 17 tahun menyelenggarakan untuk SMA. Semoga pandemi ini tidak menghentikan dan tidak mengganggu terlalu lama. Kita juga ada SMP, meskipun kotanya belum sebanyak yang SMA. Permintaan untuk tingkat universitas memang ada. Ini bukan hanya pertanyaan dari Mas Rocky, tapi sebenarnya banyak yang sudah menemui Mbak Sani, saya, dan teman-teman di DBL yang lain untuk memikirkan tentang liga itu. Dan benar memang, jadi kalau kita bilang piramid ya, piramidnya sekarang di bawahnya jala yang menjaring pemain-pemain ini sudah ada, seperti DBL dan turnamen-turnamen lain yang ada banyak di daerah. Kemudian IBL-nya juga ada di ujung atas.
Tapi di tengah-tengahnya ini memang kosong. Ini memang bukan kosong sebenarnya, tidak cukup banyak untuk menjadi jembatan antara piramid bawah dengan ujung atas. Jadi ini yang saya sempat diskusi juga dengan Pak Menpora, dan karena sekarang DBL juga lebih aktif berpartisipasi dengan Perbasi, PP Perbasi, jadi kita akan diskusi ini, dan sudah ada diskusi tentang ini sebenarnya, cuman semua terhenti ketika pandemi. Jadi kita sudah sempat diskusikan soal itu juga, kemungkinan liga kampus dan lain-lainnya itu. Jadi, dan kita sekarang punya komunikasi yang sangat baik dengan IBL, dalam artian bagaimanapun basket Indonesia ini harus bekerja bersama. Ujungnya saja tidak cukup, bottom piramid bawahnya saja tidak cukup. Kita harus mikirkan bagaimana ini perjalanan ke puncaknya lebih baik. Ini cuman sayangnya itu sekali lagi, begitu baru dimulai komunikasi dan diskusi dan lain-lain, pandemi terjadi. Jadi ini sekarang kita memikirkan bagaimana yang ada jalan dulu ini. Begitu ya, Rocky ya? Atau Rocky aja jadi penyelenggaranya. Kan semakin banyak orang bikin basket semakin baik. DBL sendirian nggak kuat pasti. Tapi pakai nama DBL ya. Itu nggak apa-apa tuh. Saya bagian jalanin aja. Thank you Mas Azrul sudah dijawab pertanyaannya, karena memang kalau aku lihat sendiri sangat sayang banget ya, apalagi kan kalau kayak kita lihat negara Filipina pun anak-anak yang dari kuliah pun itu udah ada beberapa yang masuk ke tim nasional karena mereka memang dipersiapkan untuk kedepannya nanti bermain di tim nasional. Dan ini kalau mereka cuma main misalkan 1 tahun tandingnya cuma 5 game, 6 game, kan anak-anak yang di kampus ini sangat sayang sekali ke depannya gitu, perkembangannya akan terhambat banget. Jadi menurut aku itu kenapa gap-nya jauh banget antara pertandingan SMA dan juga dengan saat mereka nanti mau naik ke profesional. Ya, diskusi dan sebenarnya percakapan tentang dengan Perbasi dengan DBL ini sudah semakin intens, termasuk juga dengan IBL, karena apapun yang terjadi kepentingan Indonesia kan yang nomor 1. Jadi kita sebenarnya sudah sempat memikirkan itu. Bahkan sekarang ada manajemen dari DBL pun juga dilibatkan. Kita terima kasih ke Perbasi juga. Ada manajemen dari DBL yang dilibatkan sebagai pengurus juga di Perbasi Pusat, sehingga kita ke depannya harapannya bisa lebih membuat ini semua inline. Cuman kan sekali lagi pandemi terjadi, semua terhenti dulu, jadi kita harus memikirkan yang utama, nasinya dulu dipikirkan lagi nih bagaimana, karena percuma kita ngomongin konsep kalau nggak bisa jalan. Betul. Thank you, Mas Azza dan juga Mbak Sani. Ya, thank you. Mas Azrul, ini kan kalau kita rangkum dari pembicaraan hari ini, kita melihat bahwa banyak sekali yang sudah bersemangat dan mempersiapkan diri ikut kompetisi kita di 2020. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri, bahwa kesehatan dan keselamatan itu adalah prioritas utama. Tidak hanya ke pemain, tapi juga penonton, bahkan juga ke panitia. Ini yang jadi prioritas kita saat ini. Nah, dengan situasi ini, Mas, sebelum kita menutup acara diskusi hari ini, apa Mas yang bisa Mas Azrul sampaikan supaya teman-teman ini semangatnya tidak padam, tetap fokus berlatih, mempersiapkan diri, karena seperti yang saya tadi sempat sampaikan Mas, bahwa tim DBL dari awal tidak ada yang tidak aktif, semuanya sudah mempersiapkan diri. Besok saja kita mulai, sebenarnya kita sudah siap, tapi jangan khawatir teman-teman, kita juga memahami ketika kita memutuskan untuk berjalan kompetisi ini, kita akan punya waktu 3 bulan dari saat kita menyampaikan kapan kita akan mulai. Jadi teman-teman akan punya waktu nafas untuk mempersiapkan. Nah, apa nih Mas yang bisa disampaikan supaya semangatnya tetap membara? Yang jelas DBL ini kan memang Liga SMA sebenarnya ya. Ini kompetisi SMA, tapi standar-standar yang kita lakukan ini sebenarnya melebihi profesional sebenarnya. Bahkan banyak dicontoh oleh liga-liga profesional. Jadi kita ingin tetap menjaga standar DBL yang tinggi itu, apalagi di situasi seperti ini, tadi kesehatan, keselamatan, apapun adalah yang nomor 1. Jadi kita terus melakukan persiapan di internal PT DBL. Kita, tadi Mbak Sani sudah bilang, begitu kita umumkan, kita akan umumkan itu secara detail dan konkret. Bukan sekedar, oh kita mulai Oktober, tapi detailnya seperti apa, nggak ada. Kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen nanti ketika diumumkan, benar-benar sudah lengkap, detail, dan macam-macamnya. Bahwa jadwalnya nanti mungkin bisa geser-geser karena situasi hijau, merah, atau hitam situasi wilayahnya, itu nanti mungkin menyesuaikan. Tapi panduan-panduan dan lain-lain kita akan siapkan jauh-jauh hari, supaya peserta juga punya waktu untuk
bersiap-siap. Dan apalagi di DBL kan ini konsepnya student athlete, jadi tetap sekolah juga yang sangat utama. Tidak boleh DBL mendahului jadwal sekolah. Sekolah saja masih belum pasti kapan, masa sudah ngomong-ngomong kompetisi basket, ini semua harus berjalan beriringan dengan baik. Jangan-jangan setelah diskusi dengan Menpora perlu dengan Mendikbud, Mas? Kayaknya perlu. Sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Mas Nadiem, kebetulan kita juga teman, cuman ini kan semua fokus pada tanggung jawab masing-masing. Kita harus menyadari bahwa ini masalah yang belum ada contohnya sebelumnya. Jadi tidak ada, dulu seperti apa, sekarang bagaimana, itu tidak ada. Jadi kita semua harus saling respect, saling menjaga, saling mendukung, dan tadi ditegaskan terus-menerus disiplin, kesehatan, keselamatan, karena kalau misalnya adik-adik, teman-teman semua siap di daerahnya, ketika situasi memungkinkan, maka kita pun siap. Jadi intinya teman-teman siap, DBL siap. Tinggal pandeminya mau hilang atau enggak. Iya, baik Mas. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir Mas di sesi ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk para stakeholder, umumnya para rekan media dan juga peserta DBL, orang tua dan juga pelatih, tapi khusus juga kepada para partner yang terlibat dalam forum ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Astra Honda Motor, Bapak Andika Sapmarin yang sudah mengikuti diskusi ini, lalu Pak Dendisyan dan juga Bapak Suhari dari MPM Motor Honda, Bapak Catur Limas dan Erwin Suganda, Generasi Emas UBS. Terima kasih Pak sudah bergabung. Pak Thomas More dari Protim Bola Basket Kebanggaan Indonesia, Pak Thomas. Lalu Ibu Rati dari Ultramilk, Bapak Stephen Walla dari Jamu Ibu, Pak Luki, Coach yang juga sudah hadir juga di sini, dan teman dari Bajawa tadi yang sudah terlibat. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, Masker. Masker ya. Stay safe ya. Assalamualaikum. Stay safe. Mario.